Suatu saat di zaman dulu, sebelum bintang-bintang menyala di angkasa, sebelum ada tanah tempat kita berdiri sekarang, sebelum suara manusia terdengar di bumi, segala sesuatu adalah kosong dan gelap. Di dalam kekosongan ini, alam semesta yang kita kenal sekarang masih tersimpan sebagai sebuah misteri besar, tersembunyi di antara kekacauan yang tak terdefinisi. Namun, di tengah kehampaan ini, kekuatan kosmik mulai bergerak. Mereka menyebutnya Wuji, kekacauan purba. Dari kekacauan ini, muncul kekuatan besar yang memulai segalanya. Kekuatan yang kelak akan kita ketahui sebagai kekuatan besar pembentuk alam semesta yang kita tinggali sekarang. Namun, sebelum itu, kita kembali lagi ke awal, ke kelahiran alam semesta menurut mitologi Tiongkok. Pada awalnya, segalanya adalah Wuji, kekosongan tanpa batas, di mana gak ada kehidupan, gak ada waktu, hanya ada kekacauan. Tapi dari kekacauan ini muncul Taiji, kekuatan yang gak terlihat, tapi menggerakkan segala sesuatu. Ini yang disebut harmoni antara yin dan yang, terang dan gelap, siang dan malam, awal dari segala keseimbangan. Dari kekuatan Taiji, keseimbangan mulai tercipta, dan di tengah keseimbangan ini terciptalah sebuah telur kosmik yang di dalamnya terkandung seluruh potensi alam semesta. Dari dalam telur kosmik tadi, muncul sosok yang disebut Panku, raksasa pertama yang mengawali segalanya. Selama 18.000 tahun, dia tertidur dalam telur, dikelilingi oleh kekacauan. Tapi, saat akhirnya dia bangun, Panku memutuskan untuk sudah waktunya memisahkan langit dan bumi. Dengan kapaknya yang kita nggak tahu ya guys asalnya dari mana, tapi Panku memisahkan langit dan bumi. Dia mendorong langit ke atas, sementara bumi tertahan di bawah kakinya. Setiap hari tubuhnya semakin tinggi, semakin kuat, dan jarak antara langit dan bumi itu semakin jauh. Panku adalah penahan keseimbangan kosmis pada masa itu. Langit di tangannya, bumi di bawah kakinya. Namun, kekuatan sebesar itu pun ternyata punya batas. Dan saat batasnya tercapai, Panku pun harus menyerah. Setelah ribuan tahun, tubuh Panku pun gak bisa lagi menahan beratnya. Saat ia akhirnya menyerah karena kelelahan, tubuh raksasanya jatuh ke bumi. Namun, kematian Panku ternyata bukan akhir, melainkan awal terbentuknya dunia. Langit dan bumi terpisah. Dunia terbentuk dari tubuh Panku. Tubuhnya berubah menjadi alam yang kita kenal sekarang. Dan dengan nafas terakhirnya, Panku menciptakan angin dan awan, serta siklus siang dan malam. Mata kirinya menjadi matahari yang menyinari siang, sedangkan mata kanannya menjadi bulan yang menyinari malam. Setelah dunia terbentuk,
ada satu hal yang masih hilang, yaitu kehidupan. Lalu datanglah Nuah, dewi lembut serta penuh kebijaksanaan. Saat dia melihat dunia yang sunyi, Nuah merasa kalau bumi perlu makhluk yang bisa menghuni dan menjaga serta merawat keseimbangan yang telah tercipta. Dengan tangannya, Nuah menciptakan manusia. Mereka diciptakan dari tanah, dibentuk dengan hati-hati, lalu diberi nafas agar hidup dan bergerak. Manusia pertama pun lahir dari tangan sang dewi. Begitulah alam semesta lahir dari ketiadaan dalam legenda Tiongkok. Bumi dan langit yang dipisahkan oleh tangan penuh dan kemudian diisi dengan kehidupan oleh sang dewi pencipta, Nuah. Tapi, seperti semua mitos di balik cerita ini, masih banyak misteri tersembunyi yang lebih besar. Apakah ini hanya legenda? Atau ada kebenaran tersembunyi di balik kisah-kisah kuno ini? Mungkin kita nggak pernah tahu. Itu dia cerita kita hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk aku dan kamu. Kita ketemu lagi selanjutnya. See ya!